Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Soimin, soimat dimanapun Anda berada, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan hari-hari yang kita lewati di bulan Ramadan menjadi kebaikan bagi kita semuanya, rahmat bagi kita serta ampunan bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan keberkahan untuk bisa meniti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam juga tersimpahkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan Islam, kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan kecerdasannya, kebijakannya, Islam bisa menyebar kemana-mana. Kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, menantu yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang imam dan seorang menantu yang juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah sekalian, ini pertemuan yang ke-16 dalam kajian kitab Majalisus Syahr Ramadan. Di pertemuan kali ini kita masuk pada bab zakah, yaitu zakatul mal. InsyaAllah zakatul fitri akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dalil dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis tentang kewajiban berzakat. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah juz 30 yang senantiasa kita baca, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hunafa, mereka harus lurus dalam beragama, wa yuqimus shalah, mereka diperintahkan untuk menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka diperintahkan untuk menunaikan zakat, wa dzalika, dan yang demikian itu dinul qayyimah, adalah agama yang lurus atau aturan yang lurus. Dalam surat lain yaitu surat Ar-Rum ayat 39, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun." Dan apa yang kalian berikan pinjaman berupa riba, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berkembang. Dan sementara apa yang kalian keluarkan berupa zakat, dengannya kalian mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang-orang yang berbuat seperti inilah yang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, yaitu dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun atas 5 perkara. Ala an yuwahhidallah, yang pertama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa siyami Ramadan, kemudian melaksanakan puasa di bulan Ramadan, wal hajj, dan melaksanakan haji. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nah, barang yang dizakati apa saja? Di sini beliau Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, wa tajibuz zakatu fi arba'ati asya. Ada 4 jenis barang yang wajib dizakati dari sisi zakat mal. Yang pertama adalah al-kharij minal ardi minal hububi wath thimar, yaitu yang keluar dari bumi, maksudnya perkebunan, kemudian peternakan yang keluar dari bumi. Jadi hasil pertanian, intinya begitu. Nah, kemudian dari ini diwajibkan zakat berapa? Diwajibkan zakat kalau sudah mencapai 5 wasak. Jadi nisabnya itu 5 wasak, atau senilai kurang lebih 653 kg. Baik itu adalah gandum ataupun gabah, itu senilai 653 kg. Nah, jemaah sekalian, cuma boleh menjelaskan di sini. Dalam sebuah hadis dijelaskan, fima saqatis sama au kana athariyan al-usru. Zakat zakat pertanian yang disiram langsung oleh
hujan atau diambil dari mata air, sebagaimana orang-orang di pegunungan biasanya ngambil dari mata air, maka wajib dikeluarkan adalah al-usur, yaitu 1/10 ataupun 10%. Wa fi masukiya bin nadhi nisful usur. Sementara yang di situ dikeluarkan dengan biaya, misalkan dengan menarik pompa dari dalam tanah, menarik air dari dalam tanah dengan pompa, maka yang dikeluarkan adalah nisful usur, yaitu 1/20 ataupun 5%. Nah, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Jadi dizakati setiap kali panen. Jadi tidak ada haul, yang ada adalah nisab. Artinya apa? Kalau seandainya nisabnya 653 kg gabah dan sejenisnya, maka wajib dikeluarkan zakat sebanyak 10% kalau seandainya pertanian tersebut disirami oleh air hujan ataupun ambil air dari pegunungan ataupun dari sungai dan lain sebagainya. Sementara kalau seandainya pertanian tersebut disiram dengan cara yang sangat berat sekali seperti memakai pompa, kemudian dan sejenisnya, maka yang dikeluarkan adalah 5%. Kemudian jenis kedua adalah bahimatul an'am, yaitu hewan ternak. Wahia al-ibilu, hewan ternak yang diwajib dijakati adalah 1 unta. Wal baqaru, yang kedua adalah kambing, sapi. Wal gonam, kemudian kambing, do'nan kanat amma'zan, itu baik kambing ataupun domba. Nah, jemaah sekalian, unta itu dizakati, di sana ada nisab-nisabnya dijelaskan oleh para ulama. Misalkan setiap 5 ekor unta, maka wajib dikeluarkan 1 ekor kambing atau 1 ekor domba. 1 ekor kambing umurnya minimal 2 tahun, memasuki umur 2 tahun. Kemudian domba minimal berumur 1 tahun. Kemudian 10 ke atas, 10 sampai 14 ekor unta, maka wajib dikeluarkan 2 ekor kambing. Artinya kalau ada orang punya unta 10 sampai 14 wajib 2 ekor unta. Kemudian demikian seterusnya, nanti ada tambahan-tambahannya dan jenis-jenis untanya dijelaskan oleh para ulama. Dan saya di sini tidak akan membahas secara panjang lebar karena di tempat kita nggak ada unta. Kemudian sapi, kerbau dan kuda. Jadi kerbau ini masuk dalam makna sapi, bakor. Kemudian kuda juga masuk dalam makna sapi. Nah, dijelaskan dalam hadis riwayat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa kalau nisabnya adalah 30 ekor sapi, 30 ekor kerbau atau 30 ekor kuda. Di bawah 30 ekor maka tidak diwajibkan untuk zakat. Jadi kalau orang punya ternak, baik itu penghasil susu atau daging atau diliarkan di tengah hutan, kambing, sapi ataupun kerbau atau kuda, nggak dimasuk ke dalam kandang. Kalau jumlahnya sudah 30 ekor, maka wajib dizakati. Berapa dizakati? Di sini sebutkan kalau seandainya ada 30 sampai 39, jadi kelipatannya setiap 10, maka yang dikeluarkan adalah 1 ekor sapi betina yang tabi. Tabi itu artinya berumur 1 tahun yang sudah memasuki tahun kedua. Kemudian kalau 40 sampai 59, 1 ekor sapi betina musinnah. Musinnah itu artinya sapi yang berumur 2 tahun yang masuk tahun ketiga. Kemudian kalau seseorang memiliki 60 sampai 69 ekor sapi atau kerbau atau kuda, maka diwajibkan untuk mengeluarkan 2 ekor tabi. Apa tabi itu? Tabi adalah sapi berumur 1 tahun yang masuk tahun kedua. Kemudian 70 sampai 79, 1 ekor musinnah dan 1 ekor tabi. Kemudian 80 sampai 89, 2 ekor sapi musinnah. Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi. Dan setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah. Kemudian jenis yang ketiga adalah al-ghanam, yaitu kambing atau domba. Kalau seandainya kambing atau domba yang berjumlah 40 ekor, jadi kalau sapi tadi, sapi, kerbau, kuda adalah 30 ekor, sementara nisabnya kambing maupun domba itu 40 ekor. Jadi kalau seandainya ada 40 ekor, maka yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing yang berumur minimal 2 tahun atau 1 ekor domba yang berumur 1 tahun.
Kalau domba yang dimiliki adalah 121 sampai 200 ekor, itu wajib dikeluarkan 2 ekor kambing atau 2 ekor domba. Kalau seseorang memiliki 201 ekor domba atau kambing sampai 300, maka wajib dikeluarkan 3 ekor kambing atau 3 ekor domba. Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor. Nah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikeluarkan dari ternak. Adapun ternak unggas seperti ayam, bebek maupun burung ataupun ikan, itu dalam hadis memang tidak disebutkan, tetapi para ulama mengkiaskan dengan nisabnya emas, yaitu berapa? 85 gram emas. Artinya kalau seseorang memiliki ternak kambing, memiliki ternak unggas, ayam, bebek maupun burung dan ikan, dia sudah ternak. Kemudian dalam peternakan tersebut dia panen. Nah, ketika panen dia sudah mengeluarkan biaya produksi, biaya obat, biaya makan dan lain sebagainya. Ternyata dia masih punya keuntungan senilai 85 gram emas murni, 85 gram emas murni, maka wajib dikeluarkan 2,5% dari keuntungan yang masih sisa setelah dikeluarkan semua biaya produksi. Kemudian yang ketiga di sini disebutkan tentang zakat yang ketiga, yaitu zakat adz-dzahabu wal fiddah ala ayyin halan, yaitu zakat zahab, emas, wal fiddah, perak, dalam kondisi apapun, baik itu kita pakai, kita simpan, maka wajib ditunaikan zakatnya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaitu mimma tajibu fihi zakah urudu tijarah wa hiya kullu ma a'addahu litakasub wa tijarah, yaitu barang-barang yang diperjualbelikan, baik itu adalah rumah, mobil, kemudian barang-barang lain seperti kita punya herbal dan lain sebagainya, itu harus dikeluarkan 2,5%. Baik hitungan harga aslinya sama dengan harga saat itu, atau saat beli lebih mahal, atau saat kita membeli lebih murah, mungkin harganya sekarang naik. Pokoknya kita hitung semuanya dan dikeluarkan 2,5%. Adapun barang-barang yang kita persiapkan untuk kebutuhan kita seperti motor pribadi, kemudian mobil pribadi atau rumah yang kita pakai, maka tidak ada kewajiban zakat. Demikian juga barang-barang yang digunakan ataupun dipersiapkan untuk disewakan seperti kos-kosan, kemudian rumah kontrakan, ini tidak wajib dikeluarkan zakat. Yang wajib dikeluarkan zakat adalah nilai kontrakan tersebut ataupun nilai sewanya tersebut. Nilai sewanya tersebut, yaitu kalau sudah sampai haul, kemudian nisabnya 85 gram emas, maka dikeluarkan 2,5%. Baik, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa barang-barang yang perlu dizakati dan mudah-mudahan kita bisa mengeluarkan zakat. Tentu ada banyak hitung-hitungan yang perlu kita selesaikan dan itu dibutuhkan orang yang ahli dalam menghitung. Kemudian berikutnya, satu hal yang perlu kita pahami, bagaimana zakat ini diwajibkan kepada umat Islam. Itu menunjukkan bahwa apa? Umat Islam betul-betul dibiasakan untuk mencatat, dibiasakan untuk menginventaris. Karena tidak mungkin kita itu mengeluarkan zakat barang-barang yang kita perdagangkan, ataupun mungkin yang kita sewakan seperti mobil yang kita sewakan, rumah, demikian juga kontrakan dan lain sebagainya. Demikian juga punya peternakan seperti peternakan unggas, tidak mungkin kita menjakatinya kalau kita tidak punya hitung-hitungan yang teliti, cermat ataupun yang detail. Makanya seakan-akan Islam mengajarkan kepada kita bahwa kalau memiliki harta harus detail. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.